Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video belajar bahasa Inggris bersama Mr. Ilham. Di video kali ini kita akan belajar tentang present perfect tense. Kita akan mulai dengan introductions, when to use, waktu penggunaan present perfect tense, kemudian make questions. Kita buat kalimat pertanyaan present perfect tense, kemudian practice. Kita akan berlatih untuk buat teman-teman ini untuk mengukur sejauh mana pemahaman mengenai present perfect tense, dan juga kita ulas common errors, yaitu kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam penggunaan perfect tense. Yuk kita mulai. Ya, present perfect. Present perfect dalam penggunaannya di dalam rentang waktunya adalah connect present and past. Jadi menghubungkan waktu yang sekarang, present, dengan masa lampau. Jadi kegiatannya atau peristiwanya sebenarnya sudah terjadi di masa lampau. Namun ini bukan past tense, tapi adalah present perfect. Karena dia menghubungkan present dan past. Kemudian juga action in the past, result in the present. Jadi kegiatan atau peristiwa yang terjadi di masa lalu masih memberikan dampak di masa kini. Contohnya adalah seperti teman-teman lihat di kalimat past simple, I lost my shoes yesterday. Ya. Jadi saya kehilangan sepatu kemarin. Untuk present perfect tense-nya, I have lost my shoes. I have lost my shoes. Ya. Jadi ini kejadiannya sama-sama sudah terjadi nih. Sudah di waktunya di rentang waktu past, masa lampau. Tapi kalau kita lihat di kalimat past simple, I lost my shoes yesterday, artinya dia kehilangan sepatunya kemarin dan tidak memberikan dampak apapun untuk present atau saat ini. Sedangkan di present perfect tense, I have lost my shoes, saya telah kehilangan sepatu saya. Jadi kejadian lost my shoes atau hilang sepatunya sudah terjadi. Namun sampai sekarang sepatunya masih hilang. Sedangkan kalau kita lihat di past simple, I lost my shoes yesterday. Tapi bisa jadi hari ini sepatunya udah ketemu. Jadi itu kira-kira untuk penjelasan mengenai present perfect tense dengan kita compare antara past simple dan present perfect. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, karena itu masih introductions, kita bahas lebih dalam lagi. Nah, untuk present perfect tense, formnya atau bentuknya, bentuk kalimatnya adalah subject, kemudian have atau has, kemudian past participle atau orang-orang sering banyak bilang verb 3. Nah, di slide kali ini kita akan menyusun kalimat, kita akan membuat kalimat dengan menggunakan regular verbs. Karena verbs ini ada dua, teman-teman ya. Ada regular verbs, ada irregular verbs. Nah, kita coba buat kalimat untuk regular verbs-nya. Contohnya, oke, sebelumnya kita bahas dulu regular verbs itu apa. Oke, seperti yang teman-teman lihat di sini ya, regular verbs. Ada verb 1, verb 2, verb 3. Untuk verb 1, maksudnya ini adalah verb dasar. Oke. Work. Verb 2-nya work. Verb 3-nya work. Nah, ini yang disebut dengan regular verb. Jadi, penambahan ed di verb dan verb 2 dan verb 3-nya. Ya. Makanya disebut regular verb. Sama seperti halnya jump di verb 1-nya, verb 2 dan verb 3-nya hanya menambahkan ed saja. Open, open, open. Nah, verb 3 inilah yang akan kita pakai dalam kalimat
present perfect tense. Kalau verb 2 kita pakainya di simple past. Oke. Nah, ini contoh kalimat untuk kalimat positif ya teman-teman ya. Nah, subjeknya ini nih. Subjeknya itu I, you, we, they. Nah, ini disebut subjeknya. Ada juga subjek he, she, it. Ini kenapa saya kasih perbedaan hitam dan hijau. Untuk subjek I, you, we, they, maka kita menggunakan have. Have ini disebut dengan kata kerja bantu atau helping verb atau auxiliary verb. Setelah subjek, have, maka kita menggunakan verb 3. Ya, teman-teman ya. Untuk verb satunya ini work. Verb 3-nya work. Penambahan ed. Ya. Sedangkan untuk subjek he, she, dan it, maka kata kerja bantu atau auxiliary verb atau helping verb ini menggunakan has. Kemudian baru verb 3. Oke? I have work. Saya sudah bekerja. You have work. We have work. Kami sudah bekerja. They have work. Mereka telah bekerja. He has work. Dia untuk laki-laki. He has work. Dia telah bekerja. She, dia untuk perempuan. She has work. Dan it has work. Nah, untuk kalimat negatifnya, menambahkan not. Perbedaannya hanya ini aja. Ya, I have not work. Saya belum bekerja. Cuman kalau teman-teman perhatikan di sini, have not ini bisa kita persingkat atau disebut dengan istilah contraction dengan haven't. Dari have not menjadi haven't. Oke? I have not work menjadi I haven't work. You have not work menjadi you haven't work. We have not work. We haven't work. They have not work. They haven't work. Untuk subjek he, has sama, tinggal hanya menambahkan not-nya saja. Kemudian dari has not, seperti he has not work. Ya, he has not work. Dia belum bekerja. Has not kita kontraksi atau kita singkat menjadi he hasn't work. Demikian juga untuk subjek she has not work menjadi she hasn't work. It has not work menjadi it hasn't work. Nah, untuk kalimat pertanyaan, teman-teman perhatikan. Untuk pertanyaan, jadi posisi auxiliary verb atau helping verb atau kata kerja bantu have untuk subjek I, you, we, they itu di awal kalimat. Kemudian baru setelahnya itu adalah subjeknya. Jadi posisinya ditukar. Kalau di dalam kalimat positif maupun negatif, subjeknya yang pertama, kemudian baru auxiliary verb have atau has. Sedangkan untuk kalimat pertanyaan, auxiliary verb-nya yang pertama, di awal kalimat have, baru kemudian subjeknya, dan setelah itu verb 3-nya atau past participle-nya. Have I work? Sudahkah saya bekerja? Have you work? Have we work? Have they work? Demikian juga untuk subjek he, she, dan it. Ya, jadi posisi awal kalimatnya adalah auxiliary verb has. Kemudian has he work, has she work, and has it work. Demikian kira-kira teman-teman untuk bentuk kalimat present perfect tense dengan menggunakan regular verbs. Sekarang kita coba buat kalimat dengan menggunakan irregular verb. Untuk susunan kalimatnya sama ya. Nah, yang berbeda nanti kita pelajari dulu irregular verb-nya dulu. Apa itu irregular verb ya? Kalau tadi regular verb, jadi
di verb 2 dan 3-nya, kalau teman-teman ingat tadi, hanya menambahkan id-nya. Sedangkan untuk irregular verb, kata kerja irregular, itu perubahannya berbeda. Seperti untuk verb 1 kata go, pergi, untuk verb 2-nya jadi went, sedangkan untuk verb 3-nya menjadi gone. Untuk verb 1 write, verb 2-nya wrote, verb 3-nya written. Ya, write, tulis. Untuk verb 1 read, baca. Verb 2-nya read, verb 3-nya read. Tulisannya sama, tapi yang terjadi perubahan adalah cara bacanya, verb 2 dan verb 3-nya. Untuk verb 1 kita baca cara bacanya read, membaca. Untuk verb 2 dan verb 3-nya cara membacanya read. Demikian juga untuk think, thought, thought. Nah, ini teman-teman yang disebut dengan irregular verb. Jadi perubahannya berbeda dengan regular verb. Kalau regular verb tadi tinggal menambahkan id-nya. Kalau di irregular verb-nya terjadi perubahan yang berbeda. Oke? Coba kita buat kalimatnya. Ya. Kalimat positif dengan subjek I, you, we, they. Ingat ya. I, you, we, they kita menggunakan have. Oke? I have gone. Saya telah pergi. Gone ini dari verb adalah verb 3-nya. Untuk verb satunya apa teman-teman? Go. Ya, benar. Untuk subjek he, she, dan it, he has written. Dia telah menulis. Written ini adalah bentuk verb 3 dari verb satunya apa teman-teman? Ya, benar. Right. Ya. Untuk kalimat negatif, subjeknya dulu, penambahan have not gone. I have not gone. Saya belum pergi. You have not gone. Kamu belum pergi. We haven't gone. Ya, ini kita kontraksi aja ya, biar lebih singkat ya. Dari have not menjadi haven't gone. They haven't gone. Untuk subjek he, she, dan it menjadi he has not written atau he hasn't written. Ya, subjek dalam kalimat negatif, subjek, kemudian auxiliary verb-nya penambahannya adalah not. He has not written. Dia belum menulis. She has not written atau she hasn't written. It has not written atau it hasn't written. Demikian juga untuk question-nya. Auxiliary verb yang pertama dulu, baru subjeknya. Have I gone? Have you gone? Have we gone? Have they gone? Demikian juga untuk auxiliary verb has. Untuk subjek he, she, dan it. Has he gone? Has he written? Dan demikian juga untuk she dan it. Demikian teman-teman untuk susunan kalimat present perfect tense dengan menggunakan irregular verb. Untuk irregular verb, untuk gimana sih caranya untuk memahami irregular verb dan regular verb? Itu nggak perlu dihafal ya teman-teman ya. Cukup sering dilatih buat kalimat atau baca, dengan sendirinya nanti akan ter-attach di memori teman-teman sekalian. Atau nempel by heart. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah when to use present perfect tense. Kapan waktu-waktu yang tepat untuk menggunakan present perfect tense. Jadi untuk tense present perfect, waktunya adalah past true. Maksudnya adalah gini. Contoh kalimatnya, I have seen that movie. Teman-teman lihat. I subject, have adalah auxiliary verb atau helping verb atau kata kerja bantu. Seen, nah seen ini adalah verb 3-nya teman-teman ya. Verb satunya apa? Ada yang tahu? Ya, benar ya, see. Jadi dari see kemudian berubah karena dia present perfect dan kita harus menggunakan verb 3 menjadi seen. I have seen that movie. Aku telah menonton film itu. Past true. Jadi kejadiannya
sudah lampau, nonton filmnya sudah terjadi di past tense, di masa yang lampau. Dan sampai sekarang masih keadaannya true, masih apa ya? Ya udah, saya sudah nonton film ini, sekarang saya nggak menonton lagi dong, karena film itu udah saya tonton. Demikian juga untuk I have found my keys, saya telah menemukan kunci saya. Oke, I subjeknya, have adalah kata kerja bantunya, found ini adalah verb ketiga. Kalau verb satunya adalah find. Saya telah menemukan kunci saya. Dia ketemu kuncinya sudah di masa lampau, bukan yang present ya. Di past, masa yang lampau, udah ketemu, udah found keys-nya. Dan untuk hubungannya dengan present apa? Jadi kuncinya sudah saya ketemukan. Sampai sekarang ketemunya udah kuncinya sudah saya pegang. Jadi saya nggak perlu lagi cari-cari lagi kuncinya. Kemudian past finish, ya. Maksudnya adalah I have finished my homework. Saya telah menyelesaikan PR saya, ya. Pastnya dia telah mengerjakan homeworknya, PR-nya. Dan untuk present-nya sudah finish. Jadi nggak perlu lagi mengerjakan homework-nya lagi, karena homework-nya sudah selesai di masa pas. Dan untuk present-nya, hubungannya dengan present, saya tidak perlu lagi mengerjakan homework karena sudah selesai. Demikian juga dengan I have cooked dinner, saya telah memasak makan malam. Pasnya adalah dinnernya sudah di-cook, sudah dimasak, makan malamnya sudah dimasak. Untuk presentnya saya nggak perlu lagi masak lagi karena sudah saya masak, gitu ya. Kemudian ada yang kalau tadi past finish, sekarang past unfinished. Oke. Kejadiannya sudah terjadi di masa lampau. Namun untuk presentnya ini belum selesai, masih terjadi. Contoh kalimatnya maksudnya apa nih? Contohnya gini, I have, ya, I subject, have auxiliary verb, work-nya adalah verb tiganya. I have worked here for 3 years. For ini adalah prepositionnya ya. Saya telah bekerja di sini selama 3 tahun. Oke? Jadi di 3 tahun yang masa lalu, dia sudah kerja. Sampai sekarang, sampai sekarang berarti dia sudah mencapai 3 tahun. Sampai sekarang, saya masih bekerja. Ya. Jadi belum finish kerjanya. Kan di sini past unfinished. Jadi belum finish, belum selesai. Demikian juga untuk I have lived, saya telah tinggal di sini since. Nah, since-nya ini juga preposition 2020. Saya telah tinggal di sini semenjak atau sejak tahun 2020. Ya. Misalnya ini tahun 2023. Berarti dia dari tahun 2020 dia sudah tinggal di sini sampai sampai saat ini present. Katakanlah untuk presentnya 2023, dia masih tinggal di sini. Atau saya masih tinggal di sini. Jadi unfinished, belum selesai. Itu adalah contoh untuk present perfect tense untuk past unfinished. Kemudian ada juga past result. Jadi peristiwa atau tindakannya di masa lampau, past. Tapi hasilnya baru saja selesai. Oke, baru saja, recently, baru saja, just now. Contoh kalimat, I have just eaten breakfast. Saya baru saja menyelesaikan, saya baru saja makan sarapan
pagi. Baru saja. Ya, sekitar 2 atau 3 menit yang lalu. Demikian juga I have just sent the email. Saya baru saja mengirimkan email. Kemudian past repetitive. Jadi masa lampau kejadiannya namun masih berulang-ulang hingga present, hingga saat ini. Contoh kalimat I have shop here. Nah, shop ini berarti verb 3-nya. Saya telah belanja di sini bertahun-tahun. For ini adalah prepositionnya. For many years. Jadi repetitif, berulang-ulang. Saya telah belanja di sini bertahun-tahun. Dia dari dulu belanja sampai sekarang masih belanja di sini, ya. Itu maksudnya untuk when to use atau kapan penggunaan waktu yang tepat dalam present perfect tense. Kemudian ada lagi kita perdalam lagi mengenai waktu penggunaan present perfect tense-nya ya, untuk yang finish, untuk kegiatan yang finish. I have already read. Nah, read. Ini verb 3-nya nih. Ingat ya teman-teman ya, untuk read verb 3 bedanya hanya bacanya, tapi kalau tulisannya sama. I have already read that book. Saya sudah selesai membaca buku itu. Jadi petunjuknya ini nih. Already. Finish. Oke. Our team has just won the game. Tim kami baru saja memenangkan pertandingan atau permainan. Our team sebagai subjek, has-nya sebagai kata kerja bantu, just prepositionnya. Nah, ini menunjukkan just berarti sudah menunjukkan kegiatannya sudah finish, won the game. Oke. Nah, untuk yang peristiwa atau kegiatan yang not finish, contohnya adalah she has worked for 4 months. Dia telah bekerja selama 4 bulan. She, subject, has, kata kerja bantu. Ingat ya teman-teman ya. She, he, dan it menggunakan has. Work adalah verb 3-nya. For ini preposition untuk menunjukkan lamanya kegiatannya itu. Jadi, dia telah bekerja selama 4 bulan. Untuk presentnya gimana? Apakah sudah selesai dia kerjanya? Tidak. Dia masih bekerja. Jadi 4 bulan yang lalu dia memulai pekerjaannya, sampai sekarang dia masih bekerja. Oke? She has worked since February. Dia telah bekerja sejak Februari. Prepositionnya adalah since. Dia, she sebagai subjek, has sebagai kata kerja bantu atau auxiliary verb, work-nya sebagai verb ketiga. Dia telah bekerja sejak Februari. Jadi dari Februari yang lalu dia telah bekerja sampai present dia masih bekerja. Kemudian the flight has not arrived yet. Penerbangannya belum tiba. Ya. The flight sebagai subjek, has. Kenapa has? Ini sama dengan it, oke? Maka kita menggunakan has. Not arrive. Berarti ini kalimat negatif ya teman-teman ya. Nah, untuk penggunaan yet, berarti ini khususnya digunakan untuk kalimat negatif. Jadi, the flight has not arrived yet. Kemudian, have you ever been to Indonesia? Pernahkah kamu pergi ke Indonesia? Pernahkah kamu ke Indonesia? Oke. Ini kalimat pertanyaan, jadi have-nya yang pertama, baru subjeknya, teman-teman ya. Ever.
been to Indonesia. Jadi untuk kalimat selanjutnya, coba kita lihat lagi. He has never eaten gado-gado. He sebagai subjek, has sebagai kata kerja bantu, never eaten. Eaten-nya adalah verb ketiganya, gado-gado. Oke, never ini artinya tidak pernah ya, dari sejak dulu sampai sekarang dia belum pernah makan gado-gado. Oke. How long have you known each other? How long, berapa lama? Ini untuk how long, kalimat pertanyaannya berarti di awal kalimat. Baru nanti kita bahas di slide selanjutnya. Have sebagai kata kerja bantu, baru subjeknya, karena ini kalimat pertanyaannya ya teman-teman ya. Jadi auxiliary verb-nya dulu, baru subjeknya. Kecuali kalau kita menggunakan kalimat pertanyaan dengan question word atau kata-kata pertanyaan seperti how long. How long-nya pertama, baru kata kerja bantu have atau has-nya. Baru setelah itu adalah subjeknya, kemudian baru verb tiganya. How long have you known each other? Berapa lama kamu saling mengenal satu sama lain? Oke. Nah, di slide kali ini kita akan membicarakan waktu-waktu yang tidak boleh digunakan untuk penggunaan kalimat present perfect tense. Contohnya, untuk present perfect tense, ya, berarti untuk time-nya dia unfinished. Contohnya ya, nanti kita kasih contoh kalimatnya. No time expressions. Apa itu no time expression? Nanti kita bahas. Nah, kita berbuat perbandingan dengan simple past. Kalau simple past, dia menggunakan finished time dan juga time expressions. Contohnya begini. Untuk present perfect, I sebagai subjek, have sebagai kata kerja bantu, spoken, verb tiganya. I have spoken to him 3 times this week. Oke. Saya telah berbicara padanya 3 kali minggu ini. Oke. Di dalam bahasa Inggris, kemudian kita bandingkan dengan kalimat simple past. I spoke to him 3 times last week. Ya. Jadi kalau di present perfect tense tidak boleh ada time expressions. This week ini dalam bahasa Inggris bukanlah time expressions. Jadi saya sudah berbicara kepada dia 3 kali minggu ini. Ya. Sedangkan I spoke to him 3 times last week. Nah, ini disebut dengan time expressions. Saya telah berbicara padanya 3 kali minggu yang lalu. Jadi peristiwanya atau kegiatannya di masa lampau minggu yang lalu. Telah berbicara pada dia. Oke. Sedangkan I have spoken to him 3 times last week di present perfect tense. Untuk this week ini bukanlah time expression. Sedangkan untuk last week berarti menunjukkan bahwasanya kegiatan itu sudah selesai. Contoh yang lain. How long have you known Budi? Berapa lama kamu sudah mengenal Budi? Sedangkan untuk kalimat simple past, when did you meet Budi? Ya. Ketika kita menggunakan kalimat pertanyaan when did you meet Budi, berarti dia menanyakan waktu kapan kamu ketemu Budi. Berarti dia menanyakan waktu yang membutuhkan waktu yang spesifik. Sedangkan untuk kalau kita bertanya how long have you known Budi, berapa lama kamu mengenal Budi, misalnya saya kenal Budi 3 tahun yang lalu, tapi spesifik waktunya nggak perlu, cukup 3 tahun. Bulan berapa, tanggal berapa, nggak perlu, ya.
Sedangkan kalau kita tanya when did you meet Budi, ini butuh times expressions, butuh keterangan waktu yang lebih spesifik. Oke, demikian juga untuk kalimat have you ever visited Bandung? When did you visit Bandung? Sama ya dengan yang di atas. Nah, sekarang kita coba buat kalimat pertanyaan dengan jawaban short answer atau jawaban singkat yes or no, ya atau tidak. Contoh kalimatnya, have you visited Jakarta? Sudahkah kamu mengunjungi Jakarta? Jawabannya, yes I have. No I haven't. Kalau untuk jawaban yang positif, yes I have, maka ini tidak boleh ada contraction. Sedangkan kalau jawabannya yang negatif, no I haven't, tidak, saya belum pernah, ini bisa dibuat atau disingkat atau dikontraksi ya menjadi no I haven't ya untuk jawaban negatif. Maka bisa dibuat contractions. Kalau untuk positif, yes I've, itu tidak bisa untuk jawaban short answer yes or no ya. Untuk kalimat selanjutnya, has she had lunch? Sudahkah dia makan siang? Yes, she has. Ya, dia sudah. No, she hasn't. Ya. Jadi untuk short answer cukup kita buat kata kerja bantu itu di awal kalimat. Have atau has, baru kemudian subjeknya you atau she, baru verb 3-nya. Oke, ini verb 3. Demikian juga dengan kalimat have, they, maaf ya teman-teman ya, have maksudnya they. Have they left already? Has he bought a car? Have you understood this scene? Ya, kata kerja bantu yang pertama, subjeknya, baru kemudian verb 3-nya. Oke. Nah, untuk kalimat pertanyaan yang bukan jawaban singkat yes or no, atau tidak yes or no, tapi butuh penjelasan, maka seperti contoh kita buat di awal kalimat itu adalah kita taruh dulu question word-nya seperti what, where, baru kemudian kata kerja bantunya, kemudian subjeknya, baru verb 3-nya, ya kan? Where has she gone? Where has she gone? Kemana dia telah pergi? Ya. Ini adalah susunan kalimat untuk membuat kalimat pertanyaannya. Jadi yang pertama adalah question word-nya. Kata pertanyaannya seperti what, where, why. Keduanya adalah auxiliary verb. Yang ketiganya adalah subjeknya. Yang keempat baru verb 3. Oke. Nah, ini juga bisa kita buat konstruksi ya teman-teman ya. What they done. Apa yang telah mereka lakukan. Bisa dibuat konstruksi. Which book. Buku mana. Ini dia auxiliary verb atau kata kerja bantu. Subjeknya. Which book have you not read? Jangan read ya teman-teman ya. Kalau read itu verb 1. Ini verb 3. Which book have you not read? Buku mana yang belum kamu baca? Why? Nah, ini haven't you eaten your dinner yet? Nah, yet ini untuk kalimat negatif. Dan ini jadi pertanyaan ya teman-teman ya. Jadi kalimat pertanyaan. Why haven't you? Why dulu di awal. Kemudian auxiliary verb. Baik itu dia positif maupun negatif. Ya, ini kalimat pertanyaannya yang pertama di awal, kemudian auxiliary verb-nya yang kedua, subjeknya yang ketiga, baru verb 3-nya. Ya. Ini verb 3 nih teman-teman ya, eaten dari eat, dari verb satunya itu eat, di verb 3-nya menjadi eaten.
Why haven't you eaten your dinner yet? Yet ini karena di sini ada negatif haven't. Mengapa kamu belum makan malam kamu? Oke, tadi kita udah belajar mengenai waktu-waktu penggunaan present perfect tense. Kemudian juga tadi kita udah belajar mengenai regular verb dan irregular verbnya. Dan juga kita tadi sudah belajar membuat kalimat pertanyaan. Sekarang untuk memahami pemahaman teman-teman dari awal video tadi, coba kita berlatih. Kita buat practice di sini. Saya kasih contoh untuk kalimat positif. Ini subjeknya adalah he. Developnya ini adalah kata kerjanya. Coba teman-teman buat kalimatnya. Saya kasih satu contoh. He has developed a new application. Oke? Karena dia subjeknya he, maka kata kerja bantunya menjadi has. Dan kata kerja dari develop berubah menjadi verb 3 atau past participle menjadi develop. Penambahan ed. Berarti ini kata kerja apa teman-teman? Reguler atau irregular? Oke. Regular verb. Nah, sekarang untuk nomor 2 teman-teman. Subjeknya we, verbnya be. Kira-kira kalimatnya bagaimana? We have been to Surabaya. Ya. Kami telah pergi ke Surabaya. We, maka kata kerja bantunya atau auxiliary verbnya we have. I, you, we, they have. Oke. Sedangkan untuk verb be menjadi verb 3 jadi been. Oke. Nah, itu tadi untuk kalimat positif. Sekarang kita latihan kalimat negatif. Subjeknya dan ini subjek dan ini verbnya. Kita jadikan kalimat negatif. Masih ingat teman-teman? Ya, 1, 2, 3. Gimana? Jawaban teman-teman udah benar belum? Has not nggak apa-apa ya teman-teman ya. Has not itu benar juga. Ini karena kita buat contraction, jadi hasn't. Ya. She hasn't. Verb give menjadi verb 3 jadi given. She hasn't given me an answer. Dia belum memberikan aku sebuah jawaban. Hasn't, negatif. Oke. Kemudian untuk soal nomor 4. Subjek dan ini adalah verbnya. Kita buat kalimat negatif. 1, 2, 3. Ada yang salah teman-teman? Teman ada yang salah? Ya. Subjeknya they, maka kata kerja bantunya karena kalimat negatif haven't atau have not, kemudian sign. Berarti ini irregular verb ya teman. Regular verb ya teman-teman ya. Dari sign menjadi sign, penambahan ed. They haven't signed the contract. Mereka belum menandatangani kontraknya. Itu teman-teman. Nah, sekarang kita buat kalimat pertanyaan. Untuk ini kalimat pertanyaannya kalimat pertanyaan yang short answer aja, yang jawabannya yes or no. Saya kasih contoh nih. Have they made a decision? Dari they make jadi have they made. Ya, karena ini pertanyaan teman-teman,
Untuk susunannya, ingat dulu auxiliary verb-nya yang pertama, kemudian yang selanjutnya subjek, baru verb 3-nya. Verb 3 kok made, teman-teman? Ini dari make, berubah menjadi made. Verb satunya ini adalah make, made-nya ini adalah verb 3. Nanti bisa teman-teman cek ya perubahan-perubahan verb 1, verb 2, verb 3 di internet. Have they made a decision? Sudahkah mereka membuat sebuah keputusan? Nah, tadi contoh untuk membuat kalimat pertanyaan. Sekarang teman-teman coba jawab untuk nomor 6. Ini subjek dan verb-nya. Gimana? Coba buat kalimat pertanyaannya. 1, 2, 3. Ya, has he taken? Ya, ini verb satunya berubah menjadi verb 3. Jadi dari take menjadi taken. Kenapa pakai has? Karena subjeknya he. Jadi has, bukan have. Has he taken his medicine? Sudahkah dia menggunakan obatnya? Oke. Terakhir, nomor 7, teman-teman. Ingat ya, subjeknya ini berarti kata kerjanya apa? Nah, ini verb satunya kalau berubah menjadi verb 3 apa? 1, 2, 3. Have you done your homework? Sudahkah kamu menyelesaikan pekerjaan kamu? Ya. Pakai have karena subjeknya you. Kemudian dari do berubah menjadi verb 3 jadi done. Ya. Itu dia, teman-teman. Nah, saya harap teman-teman ngerti ya untuk penggunaan kalimat present perfect tense. Sekarang kita bahas mengenai praktis yang lain, ya. Untuk soal nomor 1, kalimat mana yang menggunakan present perfect tense? A atau B atau C atau D? Coba perhatikan teman-teman. Yang mana yang menggunakan present perfect tense? Jawabannya adalah yang D ya, teman-teman ya. I had. Maaf. Jawabannya adalah C, teman-teman ya. C. Jawabannya yang benar adalah C. Kenapa C? Yuk kita bahas ya. A. I work in the factory for a few months before I quit. Jadi tidak ada bentuk susunan kalimat present perfect tense di sini. Ini subjek. Untuk kata kerja have-nya nggak ada. Langsung verb ketiganya. Sedangkan untuk B, she has, untuk subjek she, kemudian kata kerja bantu has, benar, sudah benar. Kemudian been, benar, tapi di sini kata kerja selanjutnya living. Ini bukan bentuk present perfect tense. Kemudian kalau D, I, benar. Tapi auxiliary verb atau kata kerja batunya had, seharusnya have. Kalau dia present perfect, dia menggunakan have. Untuk kata kerja verb-nya benar, 3, tapi untuk auxiliary verb-nya seharusnya have. I had. Sedangkan di sini I had written. Berarti yang benar adalah C. I hear, saya dengar. He has left his wife. Saya mendengar dia telah meninggalkan istrinya. Ya, sekarang kita bahas untuk pertanyaan nomor 2.
preposition yang mana untuk digunakan pada present perfect tense untuk true in the past and still true now. Maksudnya kejadiannya di masa lampau dan sampai sekarang masih terjadi, masih berlangsung. Yang mana kira-kira teman-teman kalau ingat-ingat teman yang sudah kita bahas tadi, yang bla 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 selama 3 tahun, bla 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 sejak 2020? Ya, yang benar adalah since dan for. A dan D, berarti jawabannya adalah yang benar F. Selanjutnya, nomor 3, when is the present perfect not used? Kapan present perfect tidak boleh digunakan, tidak digunakan? Yang mana jawabannya, teman-teman? Yang benar jawabannya adalah B. Ya. For something that happened at a specific point in time in the past. Jadi sesuatu yang telah terjadi di waktu yang spesifik, yang terjadi di masa lampau. Seperti yesterday, 2 years ago, 2 days ago, specific point. Ya. Itu nggak boleh kita gunakan. Jadi dalam penggunaan kalimat present perfect tense, jangan ada kita sebutkan time expressions, oke? Atau specific point in time. Kemudian untuk nomor 4, which auxiliary verb is used to form the present perfect tense? Ini teman-teman harus tahu nih. Pasti tahu nih ya. Auxiliary verb atau kata kerja bantu mana yang digunakan untuk membentuk present perfect tense? A, have, atau be, atau can, atau do? Jelasnya ini ya teman-teman ya, pasti ya, have. Atau has, ya. Tapi karena nggak ada has, yang adanya have, berarti jawabannya have. Nah, ini adalah common errors atau kesalahan-kesalahan yang sering atau umum terjadi dalam penggunaan kalimat present perfect tense. Contohnya, penggunaan verb. He has won the prize. Ya. Ya, kesalahan umum yang sering terjadi untuk nomor 1 ini kita skip aja karena saya tadi salah buat kalimatnya. Kita langsung aja bahas yang di nomor 2. Untuk verb, kesalahan penggunaan verb untuk kalimat 2. She been to Bandung. Kira-kira ada yang salah nggak di sini? Ya, seharusnya ada verb atau auxiliary verbnya, yaitu kalau subjeknya she, jangan lupa habis itu apanya? Auxiliary verbnya ya, yaitu she has. She has been to Bandung. Kemudian untuk nomor 3, kira-kira apa yang salah teman-teman? Kata petunjuknya adalah verbnya yang salah di sini. Ya benar, ini dia. Verbnya saw. Seharusnya seen. Verb 3, seen. Kalau saw itu adalah verb 2 dari see, melihat. Verb 1-nya see, verb 2-nya saw, verb 3-nya seen. They have seen the movie. Kemudian untuk pertanyaan, kalimat pertanyaan. Ini salah. Ini kita skip aja untuk in-nya. Kira-kira untuk kalimat ini yang salah yang mana? Auxiliary verb-nya benar karena dia subjeknya you. Tapi untuk verb-nya, ternyata ini verb-nya masih verb 1, fly. Seharusnya berubah menjadi verb 3, menjadi flown. Dari fly ke verb 3 menjadi flown.
Kemudian nomor 2, did you ever eaten there? Jelas ya teman-teman, kira-kira yang mana yang salah? Did-nya. Kita ganti menjadi, karena di kalimat pertanyaan, auxiliary verb pertama. Have you. Kenapa have? Karena apa? Kenapa pakai have? Kenapa nggak pakai has? Karena subjeknya adalah you. Have you eaten? Have you ever eaten there? Kemudian kalau yang 3, yang salah teman-teman. When have you started your new job? Jadi kita nggak perlu lagi menggunakan kata when. Cukup diawali dengan have. Have you started your new job? Kemudian kesalahan pada tenses. Nah, kesalahan pada tenses ini yang kesalahannya adalah yesterday. Karena ada specific point atau time expression di sini, yesterday. Jadi dalam penggunaan present perfect tense ini kita tidak usah gunakan. Ya, we have visited them. Kita sudah mengunjungi mereka. Ini nggak perlu kita. Ini digunakan hanya untuk kalimat contohnya seperti simple past. Nah, untuk pronunciation, teman-teman. They've known the truth for a long time. Karena ini bentuk kalimatnya positif, kita tidak buat contractions. Jadi tetap they have. They have. Jangan disingkat ya teman, jangan, tidak ada contractions. Demikian juga ini, she's. Seharusnya she has. Nah, untuk short answer, have you checked your lottery ticket? Yes, I've. Nah, ini juga karena jawabannya positif, maka I have, bukan I've. Tidak ada contractions untuk kalimat atau jawaban yang positif. Sedangkan kalau negatif, no, I haven't. Baru ada, bisa kita gunakan contractions. Demikian teman-teman untuk ulasan penggunaan tenses present perfect tense. Mudah-mudahan teman-teman dapat mengerti ya kapan penggunaan waktunya, bagaimana cara membuat kalimatnya, dan juga bagaimana membuat kalimat pertanyaannya. Kalau teman-teman butuh pertanyaan lebih lanjut, bisa komen di bawah ini. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.